Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang bapak dan anak tercebur sumur sedalam 13 meter di Magelang, Jawa Tengah. Atas kesigapan petugas damkar, keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Inilah detik-detik saat tim pemadam kebakaran Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengevakuasi anak dan bapak yang terjebur di sumur sedalam 13 meter. Korban yang pertama dievakuasi adalah Hanifah berusia 10 tahun. Kemudian menyusul sang bapak Hermanto berusia 50 tahun. Keduanya merupakan warga Rejomulyo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Dalam waktu 30 menit, bapak dan anak ini berhasil dievakuasi dengan selamat meskipun dalam kondisi lemas. Kejadian ini bermula saat sang anak Hanifah bermain sepeda di sekitar sumur pada Selasa sore. Saat itu diduga Hanifah terpeleset hingga tercebur ke sumur. Melihat kejadian ini, sang bapak langsung mencoba menolong dengan menggunakan alat seadanya. Namun lantaran tidak kuat, Hermanto justru ikut terperosok. Warga yang mengetahui kejadian ini pun langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran setempat. Anak Hanifah menaiki sepeda ontel dan berhenti di pinggir bibir sumur, lalu tergelincir karena penutup bibir sumur itu tidak tinggi dan terbuat dari batu bata yang ditata, jadi nggak kuat. Guna memastikan kondisi kesehatan kedua korban, bapak dan anak ini kemudian dibawa ke RSUD Tidar Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak pekan lalu bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan dari Kemensos sudah mulai cair melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI Jakarta. Antrian warga untuk mengambil bantuan sosial tunai ini masih terlihat di beberapa lokasi Bank DKI, diantaranya di kantor Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Masyarakat yang hilang kartu ATM Bank DKI, lupa PIN hingga tidak bisa menarik dana bantuan sosial tunai dari mesin anjungan tunai mandiri mengurus langsung di kantor Bank DKI Jakarta. Seperti di kantor Bank DKI yang berada di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, warga ramai mengantri sejak pagi tadi guna mengurus masalah tidak bisa menarik bansos tunai miliknya. Nantinya setelah permasalahan mereka selesai diurus di loket pelayanan Bank DKI, penerima bansos tunai dapat mengambil dana di mesin-mesin ATM Bank DKI manapun. Pemirsa, antrian panjang terlihat di gerai ATM Bank DKI di kawasan Matraman. Masyarakat mengantri hingga 2 jam untuk dapat masuk ke dalam gerai ATM. Protokol kesehatan di gerai ATM tetap diterapkan selama antrian berlangsung. Sementara itu, 28.000 warga yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta diberikan bantuan sosial tunai oleh pemerintah pusat melalui kantor pos Kecamatan Wonosari. Syarat warga membawa identitas seperti kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk. Warga senang bisa mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan. Warga mengaku selama penerapan PPKM darurat, ekonomi warga tengah susah sebab berbagai kegiatan ekonomi mulai mendapatkan pembatasan. Sehingga bantuan ini direncanakan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk mengetahui mekanisme pengambilan bansos, sudah ada rekan kami yang akan melaporkan dan kita juga akan berbincang terlebih dahulu dengan narasumber kita terkait dengan mekanisme ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Deta. Baik, selamat siang, Pak. Ini terkait dengan mekanisme yang harus dijalani warga untuk ambil bansos ini, apa saja yang harus dibawa persyaratannya, Pak? Oke, perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BST di Kabupaten Gunung Kidul telah kami lakukan semenjak tanggal 19 Juli 2021. Dengan mekanisme masa PPKM darurat ini memang Polres kami terapkan secara ketat. Jadi penjadwalan dan sekaligus pengambilan para KPM itu secara terjadwal dengan menambah jam kerja, kemudian jadwal kedatangan per jamnya diatur 30 sampai 50 KPM. Baik, per jadi jamnya. Berarti dalam per jam hanya sekitar 30 orang ya, Pak ya? Iya, 30 untuk menanggulangi
penumpukan ataupun Baik. kerumunan para Oke. KPM tersebut. Pak Abdul, apakah warga ini sebelumnya sudah mendapatkan jadwal terlebih dahulu atau bisa langsung on the spot, Pak? Sekarang terjadwal, Bu. Terjadwal dari mulai tanggal 19 bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021. Lalu apakah sejauh ini ada warga yang gagal mendapatkan bansos, Pak? Sampai dengan hari ini masih belum, Bu. Semua masih bisa tertangani. Oke, ini yang paling diutamakan pada saat pembagian bansos yang paling disoroti ini biasanya adalah kerumunan warga. Apa yang dilakukan oleh Anda dan juga tim agar warga ini tidak bergerombol, Pak? Itu tadi kami beri, kita buat jadwal pembayarannya, Bu. Jadi pembayaran kita jadwal per jam. Jadi kedatangan para KPM harus maksimal 30 sampai dengan 50. Baik, di lokasi juga diatur social distancing-nya, Pak? Iya, kami menemukan titik 144 desa di komunitas, kemudian juga ada di kantor pos. Baik, terima kasih Pak Abdul atas informasinya. Semoga bansos ini bisa berguna bagi warga dan jangan pernah lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli mendatang. Relaksasi atau kelonggaran kegiatan masyarakat akan dilakukan bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban karamnya 17 kapal di wilayah perairan Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.